selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, gimana puasa hari ini? Masih semangat? Nah, harus tetap semangat ya untuk belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas dari Ustadz dan Ustazah. Karena menuntut ilmu itu juga merupakan salah satu ibadah. Nah, minggu lalu kita sudah berdiskusi nih mengenai social distancing. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian berdiskusi kembali. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya dulu. Hari Sabtu lalu, tanggal 2 Mei, kita baru saja memperingati hari penting bagi bangsa Indonesia. Kira-kira hari apa? Nah, Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 2 Mei dan bertepatan dengan lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantoro atau biasa kita kenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau dengan gigih dan penuh bekerja keras memperjuangkan rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan dengan layak. Nah, zaman dahulu pada saat penjajahan Belanda di Indonesia, orang-orang yang memperoleh pendidikan hanya orang-orang kaya dan juga hanya orang-orang keturunan Belanda. Selebihnya banyak dari orang Indonesia yang dibiarkan bodoh dan juga buta huruf. Nah, coba kalian bayangkan apabila pendidikan di zaman dahulu tidak diperjuangkan, maka bisa dipastikan bangsa Indonesia tidak bisa maju dan berkembang seperti saat ini. Bapak Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, beliau mempunyai slogan seperti ini. Ingat Sosong Tulodo, ingat Dio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberi semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan. Nah, kalimat ini menjadi moto dalam pendidikan di Indonesia. Nah, berkat usaha dan juga kerja keras beliau dalam merintis pendidikan di Indonesia, akhirnya berdasarkan keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959, Bapak Ki Hajar Dewantoro dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Dan juga hari lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Nah, dengan kemudahan tersebut, dengan kemudahan-kemudahan dalam kita menempuh pendidikan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan generasi muda secara bijak, yaitu dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ingat, apabila kalian menguasai keahlian, ilmu pengetahuan dan juga teknologi, maka dunia ada dalam genggamanmu. Baik, untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham dan juga mengenal sosok Ki Hajar Dewantoro, mari kita bersama-sama kita simak video setelah ini. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional, sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, simak terus video ini. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kadipaten Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai selesai karena beliau sakit.
Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain di Sedia Utama, Midin Java, The Express, Utusan Hindia, dan lain-lain. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ia mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik utama yang beraliran nasionalis. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Hal itu menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Als ik een Nederlander was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisan-tulisannya itu, ia kemudian dijatuhkan hukuman internering atau hukum buang tanpa proses peradilan. Atas permintaannya, dia dihukum buang ke Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua rekannya dari Tiga Serangkai, yang juga mendapatkan hukum buang karena membela Suwardi, mereka bertiga dibuang ke Belanda. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nama Ki Hajar Dewantara tidak hanya diabadikan sebagai nama seorang tokoh dan pahlawan yang tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Nah, itulah sepenggal sejarah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional, sang bapak pendidikan nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua dapat menikmati indahnya pendidikan di negeri tercinta ini. Salam pendidikan nasional. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang Ustazah memberikan kalian 3 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Soal yang pertama, apa makna Hari Pendidikan menurut kalian? Soal yang kedua, buatlah biografi singkat mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, soal yang ketiga, soal yang terakhir, menurut kalian hal apa yang dapat diteladani dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Nah, soal-soal tersebut silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan maksimal jam 4 sore di wali kelas kalian. Baik, itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.